Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali bersama Ibu pada pembelajaran PPKN tema 4, subtema 1 tentang keberagaman ekonomi. Nah, anak-anak, apa artinya kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang, apa tujuan utama ekonomi ya anak-anak? Ya betul, tujuan utamanya tentu adalah menghasilkan uang untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga. Tentu ada tujuan lain juga ya, yaitu menghasilkan kekayaan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Nah, sekarang kita lihat apa saja kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi industri. Kedua, perdagangan. Ketiga, pertanian. Keempat, peternakan. Kelima, jasa. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada yang berjualan sayur-sayuran di pasar, pedagang-pedagang kecil di pasar, kemudian ada penjahit sedang menjahit pakaian, kemudian juga ada home industry atau melakukan industri rumahan, ada bekerja sebagai petani dan juga peternak. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi menimbulkan yang pertama, keberagaman profesi dari para pelaku ekonomi. Nah, profesi itu apa saja? Ada yang berprofesi menjadi pegawai, guru, pedagang, petani, penjahit, polisi, pengusaha, dokter, tukang pangkas, dan lain-lain. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman tingkat ekonomi. Nah, apa sih tingkat ekonomi? Nah, ada yang berpenghasilan besar dan ada yang berpenghasilan kecil. Sehingga menurut kemampuan ekonomi masyarakat terbagi dua golongan besar, yaitu golongan ekonomi menengah ke atas, artinya orang yang mampu, orang yang berada, orang yang sangat mampu atau kaya raya. Yang kedua, golongan ekonomi menengah ke bawah, orang yang hidupnya sederhana, kurang mampu, bahkan yang sampai yang tidak mampu sama sekali. Itu adalah ekonomi ke bawah. Nah, itu dilihat dari tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan semua profesi tersebut sama penting dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, contoh, seorang pemilik pabrik besar membutuhkan banyak buruh atau karyawan untuk bekerja di pabriknya. Seperti Indah Kiat kan? Sebaliknya, buruh-buruh pabrik membutuhkan pekerjaan yang disediakan pemilik pabrik. Jadi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, contoh keberagaman kegiatan ekonomi. Perhatikan gambar. Nah, sekarang apa sih yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi atau pekerjaan? Nah, ternyata ada 3 hal. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Nah, anak-anak, pendidikan seseorang sangat mempengaruhi di mana kita dapat melamar suatu pekerjaan. Misalnya yang lulusan SD, dia bisa keterima di pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya. Yang perguruan tinggi atau S1 juga bisa lamar pekerjaan sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan ijazahnya. Nah, kita harapkan pendidikan anak-anak
dari sekarang dipersiapkan dengan baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, dipengaruhi oleh keterampilan. Nah, seseorang punya keterampilan. Misalnya, lulusan SD, tapi dia punya keterampilan yang sangat bagus. Misalnya, walaupun lulusan SD, tapi dia pandai menggambar, maka profesi tersebut dapat menjadikan uang, bisa menjadi suatu profesi yang sangat bagus untuk menghasilkan uang yang bagus juga. Atau dia lulusan SMP tapi dia bagus dalam hal bernyanyi, itu juga bisa ditekuni menjadi suatu profesi yang dapat menghasilkan uang untuk menunjang taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun pendidikan dan keterampilan sebaiknya beriring, belajar dari sekarang, dikembangkan dari dini, ya, agar berjalan seirama. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya, orang yang tinggal di pantai itu dia bekerja sebagai nelayan. Orang yang tinggal di dataran rendah, misalnya dia kehidupannya sebagai bertani. Orang yang hidupnya di pegunungan atau di dataran tinggi bisa sebagai pemetik teh. Nah, sekarang kita lihat sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Yang pertama, kita harus terus berusaha dalam meningkatkan diri. Ya. Yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Yang ketiga, tidak bersikap sombong jika memiliki keluarga yang berada. Yang keempat, tidak merasa rendah diri jika keluarga memiliki kondisi ekonomi kurang. Rendah diri dengan rendah hati berbeda ya anak-anak. Rendah diri itu dia minder, malu karena kondisi ekonominya kurang, jadi tidak boleh. Kalau rendah hati boleh, rendah hati itu sopan, tidak sombong, ya. Yang kelima, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Contoh, kalau orang membuka jualan atau di warung-warung itu kan banyak ya, pedagang-pedagang kecil itu banyak. Nah, kita harus memupuk persaingan yang sehat antara penjual tadi, tidak boleh curang satu dengan yang lain, ya. Kalau yang curang itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi antar penjual atau pelaku kegiatan ekonomi harus bersaing secara sehat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat yang berikutnya. Selain sikap menghargai keberagaman ekonomi, yang berikut yang tak kalah penting adalah kita harus berpikir global, bertindak lokal. Apa artinya? Kita harus memiliki pemikiran maju dan mendunia, tetapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, contoh sikap berpikir global, bertindak lokal yang pertama, membeli buah-buahan lokal, berbelanja di pasar tradisional, menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, apa saja contoh sikap yang bukan berpikir global, bertindak lokal? Selalu membeli buah impor dari negara-negara lain, berbelanja di supermarket atau mall, merasa malu menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, dampak dari berpikir global dan bertindak lokal adalah kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari. Kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara adil dan merata. Itu adalah sikap-sikap kita, bagaimana kita juga menghadapi era globalisasi. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sikap dalam keberagaman
ekonomi baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara serta dunia. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkati.